Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Dan mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali gabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian semuanya guys ya. Seperti biasa teman-teman, kita akan membahas sinopsis dari trailer drama series Angka di episode yang ke-97 ya. Sebelum kita membahas lebih jauh, di akhir tayangan dari episode yang ke-96 itu ada sebuah cuplikan di mana pada saat itu tiba-tiba saja ada sebuah adegan kejar-kejaran antara mobil Iqbal dan juga mobil Dimas. Pada saat Raja dan Iqbal mencoba untuk menghentikan mobil tersebut, ternyata keluarlah Dimas dengan menodongkan senjata kepada mereka berdua. Dan pada saat itu terjadilah sebuah penembakan yang dilakukan oleh Dimas terhadap Arsy. Yang menariknya adalah teman-teman, di situ ada sebuah statement dari Dimas bahwa kalau aku tidak bisa memiliki Arsy, maka di antara kita berdua tidak ada yang boleh memiliki Arsy sama sekali. Dan Dimas pun langsung mengeluarkan sebuah tembakan yang ditujukan terhadap Arsy. Yang pada saat itu mungkin Arsy langsung jatuh tergeletak di depan Raja, Dimas, dan juga Iqbal para pemirsa. Nah, yang menarik adalah teman-teman, apakah ini bagian dari mimpi yang terjadi oleh Raja atau mungkin juga Arsy pada saat itu, atau ini realita? Kita akan bahas satu persatu teman-teman. Kalau saja ini hanya memang sebatas sebuah mimpi saja, maka ini adalah sebagian dari bunga tidur saja. Yang artinya tidak mungkin akan terjadi seperti itu. Bisa saja ini sebagai sebuah peringatan terhadap Raja dan juga Arsy mungkin, agar mereka lebih berhati-hati dalam menghadapi si psikopat yang namanya Dimas. Kenapa? Karena yang namanya Dimas ini rela melakukan apapun itu demi mendapatkan sebuah keinginan atau mendapatkan sebuah tujuan. Sekali lagi teman-teman, ini adalah sebuah peringatan terhadap Arsy ataupun Raja. Lalu bagaimana kalau misalnya ini adalah sebuah realita? Oke, kita akan bahas alur cerita kalau seandainya ini adalah realita. Setelah Raja salawatan di masjid, yang dimana pada saat itu tujuan utamanya adalah agar suaranya bisa didengarkan oleh istrinya. Ya, karena pada saat itu istrinya menyatakan bahwa Raja pada saat itu sudah meninggal. Begitupun juga dengan Dimas. Apalagi dia punya rencana yang sangat bisa dibilang sangat parah banget, yaitu dia ingin menikahi Arsy ini dengan secara paksa. Apapun itu, walaupun Arsy nggak mau, dia akan nikahin Arsy dengan secara paksa. Ya, karena dianggapnya bahwa si Raja ini sudah meninggal. Nah, saat itu pula teman-teman, secara tidak sengaja si Raja ini kan sudah diselamatkan oleh si Iqbal. Kemudian juga sudah dirawat. Walaupun Raja pada saat itu fisiknya mungkin bisa dibilang nggak normal ya, karena udah ketembak sama si Dimas. Dia berusaha gimana caranya dia bisa mencari istrinya, yaitu Arsy para pemirsa. Pada saat itu Raja ini sama si Iqbal ini kan datang ke masjid ya, kemudian sholat, lalu nggak sengaja ngelihat di depannya ada orang lagi salawatan. Nah, dengan sengaja si Raja ini bersalawatan dengan tujuannya sebetulnya itu kayak semacam ngasih kode atau SOS ya, kode darurat mungkin ya. Tapi dengan caranya Raja dan juga mungkin Arsy akan paham dengan kode tersebut para pemirsa. Dan akhirnya setelah Raja bersalawatan, kemudian suara Raja berkumandang di atas speaker masjid mungkin ya teman-teman. Ternyata Arsy pun mendengar suara Raja. Lalu Arsy pun menangis ketika mendengar suara suaminya sedang bersalawatan tersebut. Dia percaya bahwa suaminya pada saat ini alhamdulillah masih selamat, artinya tidak meninggal para pemirsa. Poin pentingnya adalah ketika Arsy sudah mendengarkan suaminya yang berkumandang di petoa masjid atau di speakernya si masjid tersebut, itu menandakan bahwa kondisi suaminya pada saat itu jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat di mana Dimas menyekap dirinya. Nah, ini poin pentingnya. Mungkin bisa dibilang masih satu kampung kali ya teman-teman ya, karena kan ketika kita mendengarkan suara yang terdengar yang berkumandang dari masjid itu udah pasti banget tuh jarak dari sumber suara dari masjid tersebut dengan kita berdiri yang mendengarkan pada saat ini misalnya, itu tidak mungkin terlalu jauh. Artinya Arsy yakin banget bahwa pada saat ini suaminya sedang berusaha mencari dirinya dalam jarak yang lumayan sangat-sangat dekat sekali. Dan ini adalah poin yang paling pentingnya. Dan pada saat itu pula Mas ini memang sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk menikahi Arsy. Dan kemarin gue sempat berpikir bahwa kalau misalnya mereka nikah gimana ya, sedangkan kan si Dimas ini buronan gitu kan. Gue pikir nanti penghulunya adalah si Heather, binatang kesayangannya. Dan ternyata para pemirsa ya, namanya juga psikopat ya, berbagai macam cara. Dan caranya dia bisa mendapatkan seorang penghulu mungkin ya guys ya, agar dia bisa menikahi Arsy pada saat itu. Secara kebetulan para pemirsa, lokasi untuk dijadikan
proses pernikahan mereka berdua adalah masjid atau mungkin tidak jauh dari masjid. Yang kebetulan pada saat itu Raja dan Iqbal juga memang nggak pulang. Mereka masih berjuang untuk gimana caranya mencari Arsy pada saat itu. Dan singkat cerita, begitu acara akan dimulai, tiba-tiba kejadian itu terlihat oleh Raja dan juga Iqbal. Dan secara otomatis Raja dan Iqbal pun mencoba untuk menyelamatkan Arsy pada saat itu. Tetapi apa endingnya teman-teman? Begitu dibuka pintu mobil Dimas, tiba-tiba pada saat itu Dimas sudah menodongkan senjata. Raja pada saat itu mencoba untuk meredamkan emosi dari Dimas. Tetapi apa yang terjadi para pemirsa? Karena pada saat itu Dimas sudah terlanjur emosi dan sudah terlanjur stres dengan apa yang sudah dihadapi pada saat ini. Dia langsung mengatakan terhadap Raja, kalau saja aku tidak bisa memiliki Arsy, maka kamu juga tidak bisa memiliki Arsy. Yang artinya aku dan kamu tidak ada yang bisa memiliki Arsy. Dan akhirnya para pemirsa, Dimas pun langsung mengeluarkan tembakan terhadap Arsy, yang dimana pada saat itu Arsy langsung jatuh tergeletak di depan mereka bertiga. Mungkin saja pada saat itu Raja bisa ditembak oleh Dimas, tetapi dia tidak peduli. Dia langsung lari menghampiri istrinya, mencoba untuk menyelamatkan istrinya. Sedangkan Iqbal pada saat itu mencoba untuk melawan Dimas, tetapi Dimas sudah menodongkan senjata terhadap Iqbal pada saat itu. Yang artinya para pemirsa, Dimas pada saat itu langsung kabur meninggalkan mereka. Sedangkan pada saat ini Raja meminta kepada Iqbal untuk membawa istrinya segera ke rumah sakit. Alhamdulillah teman-teman, saat ini Arsy sedang dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah selamat ya. Nah, udah biarin aja Dimas biar kabur dulu. Kasih napas dulu ya. Biar dia tenang dulu, biar dia seger dulu. Udah tenang biarin. Angling Dalam aja udah gue panggil untuk melawan si Dimas. Tenang aja, kalem-kalem ya. Tetapi sekali lagi para pemirsa, ini semua terjadi apabila ini adalah sebuah realita. Beda cerita kalau ini hanyalah dalam mimpi Arsy ataupun Raja. Nah, semuanya akan kita cari tahu kebenarannya apakah ini mimpi atau realita. Kita tunggu aja nanti di drama series Angka di episode yang ke-97. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian semuanya. Saya undur diri pamit. Mohon maaf kalau banyak kata-kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.